agak kalau salah paham jadi nambah konflik kan. Iya sih, memang pasti emang orang kan pengen didengerin gitu ya. Halo kamu yang lagi dengerin, selamat datang di ruang nyaman kita. Nah, kenalkan saya Aira Setia Maharani sebagai host pada podcast di channel Menepi Sejenak. Nah, mungkin di kehidupan remaja dewasa ini kita penuh dengan drama, kehidupan yang capek, penuh tekanan, frustasi, stres, dan lainnya. Nah, mari kita singkirkan sejenak dan kita mengobrol tentang mindfulness di komunikasi sehari-hari. Kayak gimana sih mindfulness ini di komunikasi kita terhadap orang sekitar? Nah, langsung saja ke TKP. Nah, kita kedatangan narasumber terpercaya kita ini, yaitu mahasiswi psikologi. Halo Kak Dila. Halo. Mungkin biar lebih propernya, silakan memperkenalkan diri lebih lanjut. Sebelumnya perkenalkan, aku Putri Farala Gustianti, saat ini berkuliah di UBP Karawang semester 6. Oke, gimana nih Kak kabarnya di tekanan semester 6 ini Kak? Untuk tekanannya mungkin di awal-awal banyak sekali tekanan karena kita harus ngurus sidang KP, terus habis itu belum tugas-tugas lainnya, dan sekarang juga ya dihadapi sama KKN gitu. Berarti di KKN ini kakaknya KKN di mana? Aku sendiri KKN di Talagasari. Kira-kira capek nggak kalau ngurusin KKN dan segala jenisnya itu? Dibilang capek sih enggak, lebih kayak ke kayak padat banget gitu aja sih, kayak semingguan ini padat banget gitu, jadi udah tahu-tahu jadwalnya harus ngapain aja saking padatnya. Gitu. Nah, rasa padatnya ini sering cerita nggak sih ke orang sekitar kayak teman, keluarga atau pacar? Aku lebih cerita ke keluarga sama pacar sih. Oh, berarti memang lebih dekatnya ke cerita ke teman atau ke keluarga sama pacar ya? Iya, keluarga sama pacar. Kita kan sebagai mahasiswi psikologi nih udah tahu ya tentang mindfulness gitu. Nah, menurut kakak secara kata-kata atau pemikiran orang-orang mindfulness itu gimana sih? Menurut aku lebih kayak kita fokus gitu, misalkan ibaratkan kayak piring makan gitu ya, kita lagi makan. Nah, kita tuh fokus kayak apa sih yang kita makan, misalkan isi makanan kita tuh apa, berapa suap makanan yang masuk ke dalam mulut kita, kayak gitu sih. Jadi benar-benar fokus tanpa ke distract sama yang lainnya. Berarti memang mindfulness ini memang harus dengan kata-kata fokus ya. Nah, kalau secara komunikasi nih, kira-kira nyambung nggak sih buat kakak? Sebenarnya untuk mindfulness sendiri kalau misalnya di komunikasi nyambung sih. Kayak misalkan kita lagi ngobrolin masa depan aja kan, kita misalnya lagi ngobrol gitu ya, ngobrol sama orang, kalau misalkan pikiran kita kemana-mana kan kadang suka kayak, hah? Apa tadi ngomong apa gitu kan. Karena itu lagi nggak fokus. Jadi menurut aku sendiri kayak ya emang harus diterapin itu. Iya sih, memang kebanyakan juga orang-orang kalau ngobrol tuh kadang nggak fokus, kayak pikirannya kemana-mana kan, kayak kayak apa ya, misal temen lagi bahas pacarnya yang jahat, tapi kita tuh pikirannya emang dia punya pacar, terus kepikiran ke lain-lain seperti itu. Nah, kakak sendiri nih kalau lagi ngobrol tuh kira-kira suka ngobrol sama siapa yang paling sering tuh orang-orang sekitar kak? Teman kah, keluarga kah, atau pacar gitu? Kalau ngobrol curhat gitu, Iya, curhat. kalau curhat gitu lebih kayak ke keluarga, terutama mama saya sama ini sih, pacar. Tapi kalau misalkan nih mama kakak atau pacar gitu sedang mengobrol juga dengan kakak, nah suka fokus gak sama pembicaraan mereka? Jujur kalau misalkan aku sendiri tergantung, maksudnya lagi ngobrolin apa. Misalkan kalau lagi ngobrolin hal-hal yang menurut aku agak kurang penting, misalkan kayak mama aku lagi ngobrolin tetangganya gitu atau apa, nah aku biasanya dengerinnya sekelibat doang gitu, nggak yang benar-benar aku dengerin gitu. Cuma kalau misalkan lagi ngobrolinnya tentang aku atau lagi ngobrolin tentang masa depan nih, keluarga kayak gini nih, lagi gini, nah itu benar-benar didengerin. Begitupun yang pacar.
Kalau sama pacar berarti bahasanya apa? Kalau pacar lebih ke bahasannya paling kalau misalkan lagi serius gitu ya, yang kita gunain mindfulness itu, kalau lagi bahasnya sih misalkan masa depan kayak kamu mau habis ini mau ngapain gitu loh, maksudnya kayak habis itu maksudnya setelah lulus itu ya, setelah lulus tuh mau ngapain, kamu mau kerja apa, bla bla bla. Oke, nah kan memang sudah dijelaskan tadi ya kayak mindfulness itu fokus dan lainnya. Nah, kira-kira kalau mindfulness ini harus dipelajari nggak sih untuk menjadi sifat alaminya manusia? Dipelajari sifat alami ya. Kalau misalkan untuk sifat alami kan dia dari bawaan lahir kayak gitu ya. Kalau misalkan apa ya, di pemikiran aku gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan untuk dipelajari harus sih. Maksudnya untuk aku sendiri pun sampai saat ini masih belajar gitu, karena kadang ada kalanya kayak aku nggak menerapkan itu gitu kalau misalkan lagi ngobrol. Iya sih, memang kita kan memang kadang banyak fokus gak fokus ya kalau ngobrol ya kayak dia bahas ini ya udah kita lihat HP dan mungkin Iya. kayak lagi teleponan juga kan biasanya ke distractnya sama IG yang akhirnya kita nggak fokus juga sama apa yang diceritain. Tapi untuk sifat alami sendiri kan memang seperti nangis dari bayi nangis. menyusui Iya. gitu. Berarti memang mindfulness ini mah lebih ke mempelajari saja gitu ya. Pengalaman kakak nih tentang mindfulness ini tuh kira-kira ada pengaruhnya nggak sih ke hubungan dengan keluarga atau pacar gitu? Menurut aku ada sih pengaruhnya, dengan maksudnya dengan kita ngedengerin kan jadinya kayak orang, maksudnya kayak mungkin kayak keluarga kita ataupun teman-teman kita gitu ya yang lagi kita dengerin gitu merasa apa ya, kayak dihormati lah gitu loh. Iya sih. Kalau misalkan kita nggak dengerin, beda lagi kan kalau misalkan oh dihargai ya, dihargai. Kalau kecuali kalau misalkan kayak kita lagi misalkan ngobrolnya kalau nggak main HP kan agak mungkin takutnya ada beberapa yang ngerasa nggak dihargai gitu. Iya sih. Jadi ibaratnya kayak salah paham, kayak ngerasa jadinya nanti takut salah paham. ya kayak dia ngedengerin apa yang kita ngomong sedangkan kita sendiri nggak ngedengerin. Jadi memang biasanya akan berpengaruh ke pertengkaran kan. Nah, kalau cara kakak nih ada nggak sih kayak menghindari salah pahamnya itu bagaimana? Kalau aku sebenarnya kalau misalkan ngehindarin salah paham gitu, kalau misalkan dia emang nggak paham gitu, ya aku bakal ngejelasin ulang lagi gitu, kayak misalkan dia nggak pahamnya di bagian mana, aku bakal ngejelasin lagi sampai dia benar-benar tahu poin yang dimaksud tuh apa. Soalnya kalau misalkan kita biarin kayak dia sebenarnya nggak paham tapi kayak iya iya paham paham, nah takutnya nanti di suatu hari nanti malah jadi bumerang atau gimana. Takut ditanyain lagi ya? Iya takut ditanyainnya tapi dianya takut gimana kak gitu, apalagi kalau misalkan hubungannya lagi pas lagi konflik kan itu agak, kalau salah paham jadi nambah konflik kan. Iya sih, memang pasti emang orang kan pengen didengerin gitu ya. Dan juga emang banyak juga yang kadang suka salah paham, kayak kita udah dengar tapi kita kadang nangkepnya salah gitu, kayak kayak dia ngomong A kita malah ngambilnya B, ibaratnya kayak orang ngedengar gosip kesini malah ke C gitu kan. Iya. Nah, lalu kira-kira kalau misalkan untuk pengaruhnya sendiri kan tadi udah ya, terus salah paham gitu. Nah, kira-kira bakal ini tuh mempererat hubungan kita nggak sih dengan mendengarkan ini? Menurut aku dengan mendengarkan ini mempererat sih, tapi ya kita juga jangan jangan kayak pengen didengerin aja atau sebaliknya, kita juga harus ya ngedengerin, jadi ya saling inilah ya. Soalnya ya kalau misalkan kita pengen didengerin doang, itu juga ya sama aja bukan mempererat malah jadi ngerenggangin gitu, ngerenggangin hubungan. Iya, memang kan emang ada beberapa orang juga kan yang dia tuh cerita-cerita tapi pas kita mau cerita malah malah dipotong atau enggak malah nggak ngedengerin, kayak gimana kan jadinya kesel ya rasanya ya. Iya sih, bisa divalidasi juga rasa kesal itu, salah paham itu. Jadi memang mendengar ini tuh emang penting banget ya. Biasanya kan jadi pendengar atau enggak yang mendengar kan. Nah, kira-kira kakak bisa nggak sih bedain mana orang yang benar-benar ngedengar dan memahami atau dia cuma dengar doang terus oh ya udah gitu, Respon aja gitu. ya respon aja.
Kalau menurut aku, kalau misalkan yang ngerespon doang tuh kayak dari cara ngobrolnya aja tuh dia nggak ngadep kita gitu loh. Kan maksudnya belajar juga kan kalau misalkan yang di observasi gitu ya, kan kamu ada mata observasi. Kalau misalkan dia emang tertarik sama pembahasan tuh dia bakal mencondongkan badan atau dia kayak ngadep kita dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan dia yang emang cuma sekedar ngerespon ya nggak bakal ngeliat gitu loh. Jadi ya bukan nggak bakal ngeliat, dia nggak ngeliat gitu loh. Jadi kayak cuma gini, misalkan kita lagi gini tapi dia gini doang kayak oh iya gitu. Jadi nggak yang adep-adepan. Kalau yang memahami biasanya se kayak memahami banget gitu ya. Ini aku sih kayak dia bakal diem dulu buat mikirin ngeproses gitu di otak sama ngadep kita gitu. Biasanya ngadep-adepan. Tapi kadang yang kalau teleponan gitu kan suka nggak ketahuan ya, dia tuh kira-kira emang ngedengerin atau cuma keluar gitu dari telinga kanannya. Nah, kalau misalkan untuk telepon, kalau aku sendiri kelihatannya dari ini sih. Kadang kita kalau misalkan telepon nih, terus dia emang memahami, mikirin gitu ya. Pasti ada kata kayak gitu dulu loh. Kayak mikir, nggak yang kayak oh iya ya. Atau enggak ya ada beberapa yang dia langsung ngerespon ngomong, tapi kadang enggak yang benar-benar memahami gitu loh jadinya jatuhnya. Soalnya bisa karena dia langsung motong omongan, kan ada beberapa yang sebenarnya si A nih belum beres nih nelpon, tapi dia si B-nya udah motong-motong aja gitu. Sebenarnya kan itu jadinya nggak mindfulness ya, jadi nggak ngeresponnya memahaminya belum jelas gitu. Ya sih. Nah, biar kita nggak kayak yang tadi tuh yang dia cuma dengerin tapi merespon doang tanpa memahami. Kira-kira ada tipsnya nggak sih biar buat diri kita sendiri aja atau mungkin buat pendengar-pendengarnya gitu? Kalau misalkan untuk aku sendiri dan aku sambil belajar juga ya, lebih kayak ke nahan diri aja sih, maksudnya kayak nahan diri buat kita tuh nggak motong pembicaraan orang lain. Terus semisal kayak aku pribadi kan sebenarnya nggak bisa ngelihat mata langsung, tatap mata langsung. Mungkin kita bisa kayak ngelihat apa ya, jidatnya, atau mungkin bisa juga kayak ngasih tahu dulu nih ke yang apa orang yang mau kita ajak ngobrol, kayak aku nih nggak bisa ngelihat mata gitu loh, nggak bisa ngelihat mata orang gitu, jadi maaf, mungkin bisa kayak gitu. Tapi ya kita juga ngedengerinnya harus benar tapinya gitu loh, jadi kayak memahaminya harus bener lah apa yang lagi omongin itu. Oke, dari tips yang tadi yang kakak sebutin, kira-kira ada motivasinya nggak sih biar tetap fokus dengan apa yang orang bicarakan, kayak keluarga lagi ngomong apa, bahas apa, kita fokus, ada motivasinya, oh ini buat aku gitu, atau mungkin pacar ini lagi ngomong apa. Kalau misalkan motivasi aku sendiri gitu ya buat ngedengerin secara mindfulness yang benar-benar kayak tanpa motong dan lain-lain, lebih ke cowok aku sih. Kayak misalkan kadang kita misalkan teleponan nih, teleponan. Kayak kadang ada beberapa situasi yang aku tuh motong gitu loh, motong pembicaraan. Tapi ngelihat dia yang nggak pernah motong tuh kayak oh iya masa dia bisa, aku nggak sih, kayak dia bukan yang jurusan yang mempelajari hal itu gitu loh sebenarnya kan, tapi kok malah aku yang mempelajari hal itu gitu ya, ibaratnya yang mindfulness itu malah nggak bisa nerapin gitu. Jadi lebih ke itu motivasi aku sendiri sih, walaupun mungkin ada kalanya ya tetap aja kadang ada motong-motong atau apa ya. Iya, oke. Berarti memang kakak secara mindfulness ini belum terlalu ini ya, kayak untuk fokus dengan pembicaraan orang aja masih kurang, tapi kakaknya juga masih berusaha untuk fokus untuk mendengarkan lain. Oke, terima kasih Kak Dila atas datang ke sini ya. Sama-sama. Nah, teman-teman yang mendengar sudah tahu nggak sih tadi yang mindfulness ini ternyata berpengaruh banget loh ke komunikasi sehari-hari. Semoga juga untuk kalian bisa lebih bermanfaat ya teman-teman. Baik, aku tutup sesi podcast kali ini. Selamat tinggal teman-teman.